Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh informasinya banyak banget, artikel, buku, podcast, catatan rapat. Rasanya kayak mau minum dari selam pemadam kebakaran ya. Nah, Anda udah ngumpulin banyak banget sumber soal Personal Knowledge Management atau PKM, dan kali ini kita bakal saring semuanya jadi panduan praktis. Tujuan kita bukan cuma buat numpuk info, tapi buat ngebangun sebuah sistem. Semacam otak kedua gitu yang benar-benar kerja buat kita. Kita bakal bedah prinsip dasarnya, metodenya, sampai alat-alatnya. Dan yang paling penting ya, kita bakal lihat PKM ini bukan sebagai tugas tambahan, sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah proses organik untuk berpikir lebih baik. Ini tentang gimana mengubah informasi pasif jadi pengetahuan aktif yang bisa mendorong kreativitas dan produktivitas Anda. Kuncinya, dan ini ditekankan di semua sumber yang Anda kasih, adalah nemuin sistem yang pas sama cara Anda mikir, bukan sebaliknya. Oke, ayo kita langsung masuk aja. Dari semua sumber itu, hampir semuanya setuju di satu hal yang kedengarannya simpel banget. Mulailah dengan tujuan. Jujur aja nih, ini bagian yang sering saya lewatkan. Rasanya lebih gampang langsung pilih aplikasi keren terus mulai nyatat kan? Nah, itu dia jebakannya. Jebakan yang umum banget dan sumber-sumber Anda itu tepat sekali menyoroti hal ini. Memulai dengan tujuan itu fondasinya. Tanpa itu, Anda cuma lagi bangun perpustakaan tapi nggak tahu buku apa yang Anda cari. PKM itu bukan sekedar ngoleksi kutipan-kutipan keren. Ini tentang mencapai hasil. Jadi pertanyaan kuncinya, saya mau ngapain dengan sistem ini? Saya ngerti sih logikanya, tapi kadang-kadang kita kan nggak tahu tujuannya apa sampai kita mulai ngumpulin. Ya nggak? Saya sering banget simpen artikel menarik tanpa tahu buat apa. 6 bulan kemudian malah jadi inti proyek baru. Apa pendekatan yang terlalu fokus sama tujuan di awal ini nggak malah mematikan penemuan-penemuan tak terduga gitu? Pertanyaan yang bagus banget, dan ini menyentuh nuansa yang penting. Tujuan di sini tuh nggak harus kaku kayak selesaikan proyek X di tanggal Y. Nggak gitu juga. Tujuannya bisa lebih luas. Misalnya, menjadi penulis yang lebih baik atau memahami tren di industri saya. Ini lebih kayak nentuin arah kompas, bukan rute GPS yang super detail. Tujuan ini yang nanti bantu Anda nyaring informasi. Kebutuhan mahasiswa yang lagi nulis skripsi kan beda banget sama desainer grafis yang ngumpulin inspirasi visual. Oke. Jadi ini lebih kayak filter ya. Kalau tujuan saya nulis artikel blog mingguan, sistem saya bakal lebih fokus ngumpulin ide, kutipan, draft. Saya bakal prioritasin fitur kayak tagging dan linking buat nyambungin ide. Beda banget kalau tujuannya ngelola proyek renovasi rumah yang butuh daftar tugas, jadwal, sama tempat nyimpen kwitansi. Tiba-tiba pilihan alat dan metodenya jadi jauh lebih jelas. Tepat sekali. Tujuan Anda itu lensanya. Dan ini juga ngebawa kita ke poin penting lain yang disinggung di beberapa sumber. Mindset. Ini bukan proyek sekali jadi. Ini soal menumbuhkan kebiasaan. Konsistensi itu kuncinya. Sistem PKM cuma berharga kalau Anda pakai secara teratur. Jangan sampai kejebak nyari sistem yang sempurna dari awal. Banyak sumber malah nyaranin mulai aja dengan yang cukup baik. Nanti dikembangin seiring waktu. Sistemnya tumbuh bareng kita. Oke, saya udah netapin tujuan. Nulis artikel mingguan. Tapi sekarang masalahnya nyata nih. Ide bisa muncul kapan aja. Pas mandi, pas lari pagi, atau pas mau tidur. Sumber-sumber Anda pasti punya solusi dong buat nangkep ide-ide liar ini sebelum hilang. Tentu saja. Dan konsep kuncinya itu yang mereka sebut low friction capture. Low friction. Iya. Artinya, bikin proses masukin informasi ke sistem Anda itu segampang dan secepat mungkin. Nyaris tanpa hambatan. Prinsipnya simple. Kalau susah masukin info, Anda nggak akan lakuin itu secara konsisten. Bayangin deh, lagi baca buku, terus ada ide cemerlang. Kalau Anda harus buka laptop, cari aplikasi, bikin catatan baru, kasih judul, wah, idenya bisa udah keburu hilang atau momentumnya lewat. Jadi gimana cara praktisnya bikin sistem yang tanpa gesekan ini? Sumber-sumber Anda itu menyarankan untuk punya kotak masuk atau inbox universal. Satu tempat sementara untuk semua hal. Bisa berupa fitur daily notes di aplikasi, atau kirim email ke diri sendiri, bahkan pakai memo suara di ponsel. Tujuannya itu menangkap ide dalam hitungan detik. Nggak usah pusing soal ngaturnya saat itu juga. Pikirkan soal alat kayak web clippers atau aplikasi Readwise yang otomatis ngimpor sorotan dari Kindle. Organisasi itu nanti, yang penting idenya aman dulu. Oke, nah sekarang kotak masuk saya penuh sama ide, kutipan, tautan acak. Ini bisa berantakan banget. Dan disinilah saya sering banget bingung.
Sumber-sumber Anda nyebutin berbagai metode organisasi dengan nama yang jujur aja kedengerannya rumit. Ada Para, Zettelkasten, MOC, ini kedengeran kayak kerjaan penuh waktu. Apa nggak ada resiko kita malah lebih banyak ngabisin waktu ngatur daripada mikir? Ya? Yang paling gampang dipahami mungkin PARA, singkatan dari Projects, Areas, Resources, dan Archives. Ini sistem yang sangat berorientasi pada tindakan. Informasi diatur bukan berdasarkan topiknya, tapi seberapa bisa ditindaklanjuti. Oh, oke. Projects itu punya tujuan akhir yang jelas, areas itu standar yang harus dijaga, kayak kesehatan, resource itu topik-topik minat, dan archives ya, hal-hal yang udah selesai. Jadi PARA ini pragmatis banget ya, fokusnya kapan saya butuh ini dan apa yang harus saya lakukan dengan ini. Kedengerannya bagus buat produktivitas. Sangat bagus. Tapi, ada metode lain yang filosofinya hampir kebalikannya, yaitu Zettelkasten. Ini bahasa Jerman. Artinya kotak catatan. Di sini, aturannya tiap catatan itu harus atomik, cuma isi satu ide tunggal. Nah, alih-alih dimasukin ke folder kayak Para, Anda justru menghubungkan catatan-catatan ini satu sama lain. Jadi kayak jaring laba-laba. Tunggu. Ini mengubah segalanya. Jadi daripada nanya, ini disimpan di folder mana ya? Pertanyaannya jadi, catatan lain apa yang nyambung sama ide ini? Gitu ya, pergeseran fundamentalnya. Tepat sekali. Anda nangkap esensinya. Ini bukan tentang mengarsipkan info buat ditemuin lagi nanti. Ini tentang menumbuhkan wawasan baru dari koneksi yang tak terduga antara ide-ide yang kelihatannya nggak nyambung. Dan yang menarik dari semua sumber Anda itu, munculnya dua filosofi ini. Para, itu buat produktivitas sekarang. Zettelkasten, itu buat kreativitas di masa depan. Sistem yang hebat, katanya, bisa menyeimbangkan keduanya. Terus MOC itu di mana posisinya? Nah, MOC atau Maps of Content itu jembatannya. Anggap aja ini halaman indeks atau dashboard pribadi Anda buat topik tertentu. Jadi, di dalam jaring Zettelkasten yang bisa jadi luas banget itu, MOC jadi titik awalnya. Anda bisa bikin satu catatan judulnya MOC Produktivitas, yang isinya cuma daftar link ke semua catatan relevan lainnya. Ini cara ngasih sedikit struktur di tengah-tengah jaringan ide yang organik. Metode Zettelkasten ini yang menghubungkan ide-ide secara atomik kedengarannya kuat banget. Tapi ini juga kedengarannya nggak bisa dilakuin di aplikasi catatan biasa kayak Microsoft Word. Pasti butuh tool yang spesifik kan? Nah ini ngebawa saya ke kebingungan berikutnya. Milih aplikasi. Gampang banget kejebak bright shiny object syndrome. Benar, kebutuhan metode seringkali mendorong inovasi pada alat. Dan Anda benar, lautan pilihan itu bisa melumpuhkan. Tapi, hampir semua sumber menekankan satu hal berulang kali. Metode Anda jauh lebih penting daripada alat yang Anda gunakan. Jangan biarkan pencarian alat yang sempurna menghalangi Anda untuk memulai. Pilihan alat harus ngikutin alur kerja Anda, bukan sebaliknya. Oke, tapi kalau kita udah tahu filosofi mana yang lebih cocok misalnya, saya lebih condong ke pendekatan jaringan ide Zettelkasten, gimana sumber-sumber itu metain pilihannya? Mereka ngelompokinya bina cukup baik. Kalau Anda suka Zettelkasten, privacy, dan mau data Anda tersimpan di komputer sendiri dalam format teks biasa, maka Obsidian dan Logseq itu pilihan utama. Mereka kuat banget di bidirectional linking yang jadi jantungnya jaringan pengetahuan. Di sisi lain, kalau Anda butuh kolaborasi tim, database yang fleksibel banget, dan satu alat yang bisa hampir segalanya, ya Notion jawabannya. Notion itu kayak Lego digital, cocok banget buat metode Para. Terus ada pemain lama kayak Evernote dan OneNote. Mereka unggul buat nangkap info dari web dan mendigitalkan dokumen. Lebih kayak lemari arsip digital canggih. Dan tentu saja, ROM Research, pelopor network thought berbasis cloud. Tapi saran praktis yang paling bijak dari banyak ahli adalah, mulailah dengan yang paling simpel yang udah Anda punya. Bahkan Apple Notes bisa jadi titik awal yang bagus. Fokus dulu bangun kebiasaan menangkap dan mengolah informasi. Poin terakhir itu kena banget buat saya. Saya jadi ingat dulu pas nyoba Evernote, semuanya saya masukin ke sana. Resep, artikel, foto, dan dalam setahun, aplikasi itu jadi kuburan digital yang tadi Anda sebut. Saya bahkan jadi takut ngebukanya saking berantakannya. Pengalaman pribadi ini bikin saya sadar kalau bagian perawatan ini mungkin yang paling penting, tapi paling sering diabaikan. Anda menyentuh inti masalahnya. Sistem PKM itu bukan sesuatu yang Anda atur sekali terus dilupakan. Ini tuh taman yang perlu dirawat rutin. Kuncinya adalah tinjauan dan iterasi. Pertama, jadwalin waktu buat tinjauan. Sisihkan 15 menit tiap hari atau sejam tiap akhir pekan buat memproses kotak masuk Anda.
putuskan apa yang mau disimpan, diarsip, atau ini yang paling susah, dihapus tanpa ampun. Jadi ini bukan cuma nyimpen, tapi juga memproses ya. Salah satu sumber nyebutin istilah progressive summarization. Maksudnya apa tuh? Kedengerannya kayak kerjaan tambahan. Ini memang kerjaan, tapi kerjaan yang bernilai. Artinya, Anda nggak cuma simpan artikel. Anda baca, terus tulis ulang ide utamanya dengan kata-kata sendiri dalam 1-2 kalimat. Anda sorot bagian paling penting. Anda tambahin catatan singkat. Kenapa saya simpan ini? Gimana ini nyambung ke hal lain yang udah saya tahu? Jadi kita nggak cuma numpuk bahan mentah, tapi secara aktif ngubah itu jadi bahan yang udah diolah. Kita dipaksa mikirin kenapa info itu penting saat itu juga. Tepat. Proses inilah yang mengubah informasi jadi pengetahuan yang terinternalisasi. Selain itu, jangan takut buat memangkas dan mengarsipkan. Info yang relevan hari ini mungkin udah usang tahun depan. Dan yang terakhir, bereksperimenlah. Sumber-sumber menyebutkan bisa butuh waktu bertahun-tahun, bahkan sampai 5 tahun, buat nemuin sistem yang benar-benar pas. Sistem PKM Anda harus berevolusi bareng Anda. Oke, jadi kita punya tujuan, kita punya alur kerja buat nangkep dan hubungin ide, kita udah pilih alat yang cukup baik, dan kita komitmen buat merawatnya. Tapi hasil akhirnya apa? Setelah semua ini, apa yang kita harapkan dari otak kedua ini? Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah aplikasi dan kreasi. Sistem PKM yang baik itu bukan museum, tapi bengkel kerja. Salah satu sumber menyebutkan kerangka kerja yang bagus, code. Singkatan dari capture, organize, distill, dan express. Fase express atau berekspresi ini yang paling penting. Disitulah nilai sebenarnya muncul. Gunakan semua yang udah Anda kumpulkan dan hubungkan sebagai bahan bakar buat menciptakan sesuatu yang baru. Artikel, video, presentasi, solusi masalah di tempat kerja. Jadi ini tentang menghubungkan titik-titik itu buat menghasilkan sesuatu yang orisinal ya? Bukan cuma jadi orang yang paling tahu banyak hal di ruangan? Betul. Dan ini juga tentang menghubungkan pengetahuan dengan tindakan. Kalau sebuah catatan isinya ide yang bisa dikerjain, ya pastikan ide itu masuk ke sistem manajemen tugas Anda, kayak Todoist atau kalender. Jangan biarkan ide bagus mati di dalam sistem catatan Anda. Pada akhirnya, sistem ini bukan cuma tentang mengingat lebih banyak, tapi tentang berpikir lebih baik. Ada satu kutipan kunci dari sumber yang Anda berikan yang kena banget. Membaca tanpa sintesis hanyalah hiburan intelektual. Wow, hiburan intelektual. Itu tajam banget. Ada juga frasa lain yang saya suka, mengubah masukan jadi amunisi strategis. Itu benar-benar ngubah cara pandang. Ini bukan perpustakaan, ini gudang senjata ide. Persis. Sistem PKM Anda harus jadi amunisi strategis Anda, siap dipakai kapanpun Anda butuh untuk berdebat, berkreasi, atau memecahkan masalah. Luar biasa. Jadi kalau saya rangkum ya, mulailah dengan tujuan yang jelas, bikin sistem nangkep ide yang segampang mungkin, geser mentalitas dari mengarsipkan ke menghubungkan, rawat sistemnya kayak taman, dan yang paling penting pakai semua itu untuk berekspresi dan beraksi. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa. Saat Anda mulai membangun sistem ini, jangan lihat ini sebagai proyek yang harus selesai sempurna. Anggaplah ini sebagai mitra berpikir yang tumbuh dan berkembang bersama Anda seumur hidup. Dan ini pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika Anda bisa punya jawaban untuk pertanyaan apapun hanya dengan melihat catatan Anda sendiri, pertanyaan apa yang paling ingin Anda jawab?